puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi bersama-sama dalam ibadah oikumene di bulan Desember. Ibadah oikumene di bulan ini merupakan ibadah oikumene terakhir di tahun 2020. Dan kita berharap di tahun depan kita boleh beribadah bersama-sama secara langsung. Dan saat ini ibadah kita akan dilayani oleh teman-teman kita dari PMKO. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari dosen Kristen Untat dan juga Ketua Umum Permahkota. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya kita kembali dapat mengikuti ibadah Oikumene Untat di bulan Desember 2020 ini dengan tema Diasah di Masa Susah. Dengan pembicara kita pada kali ini adalah Bapak Johan Andreas Santoso. Beliau adalah staf perkantas dari Yogyakarta, lulusan S1 Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan S2 Master of Divinity in Counseling Asian Theological Seminary Metro Manila, Filipina. Kepada Bapak Johan Andreas Santoso kami sampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya adalah informasi tentang perayaan Natal. Perayaan Natal Keluarga Besar Universitas Tadulako akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 secara daring dan luring. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Panitia Natal Untat tahun 2020, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Informasi berikutnya tentang program kerja Permahkota. Hingga pada bulan Desember ini masih ada satu program yang masih tersisa, yaitu kegiatan retreat. Dan masih dalam pertimbangan mengingat situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan dihimbau juga kepada pengurus-pengurus PMK di setiap fakultas agar segera melakukan persiapan pergantian kepengurusan, dan sedapat mungkin pada bulan Desember ini sudah terbentuk kepengurusan pelayanan yang baru. Dan dihimbau kepada kita semua Sivitas Akademika Untat yang akan melakukan kegiatan ibadah maupun perayaan Natal agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Demikian penyampaian saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih penyertaan dan kuasa-Nya kita kembali dapat melaksanakan ibadah oikumene di bulan ini. Diucapkan terima kasih banyak buat PMKO yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ini merupakan ibadah terakhir di tahun ini. Semoga ibadah oikumene di tahun depan tetap dapat kita laksanakan, meskipun dengan situasi dan kondisi yang ada, kita tetap dapat terus semangat melayani dan dapat menjadikan seluruh mahasiswa Kristen Untat jadi garam dan terang untuk Universitas Tadulako. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom. Diucapkan terima kasih untuk sambutan dari dosen Kristen Untat dan juga dari Ketua Permahkota. Saat ini kita akan langsung masuk ke dalam ibadah. Semoga kita semua diberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pujian nama Tuhan. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk bulan ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa kembali, walaupun dengan situasi yang ada, namun satu yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan hadirat Tuhan pasti akan selalu beserta kita. Amin. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, ini kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak dimuliakan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Lewat setiap kami Tuhan, urapan-Mu turun atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan.
Segala pujian bagimu Tuhan. Yesus, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala makna, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan pujian ini dari Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian,
Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami siap, kami mau bersuara hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita pada hari ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah juru selamat kehidupan kita, amin. Dan pada saat ini dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini. Hatiku percaya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu mau diisi kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan saja yang boleh berbicara kepada kita, pribadi lepas pribadi. Dan biar firman Tuhan saja boleh tertanam dalam hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Oh
Shalom, apa kabar teman-teman di Palu? Salam dari Jogja. Perkenalkan, saya Johan. Saya melayani bersama-sama dengan Perkantas di Jogja. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berfoto di Universitas Tadulako di area pintu masuk atau area yang menyambut kedatangan para sivitas akademika kalau masuk ke kampus. Saya berfoto di huruf-huruf yang besar itu dengan tulisan Universitas Tadulako. Kalau dulu, seingat saya warnanya oranye atau merah begitu huruf-hurufnya. Saya coba cari fotonya tetapi belum ketemu. Masih adakah huruf-huruf tulisan yang di depan itu? Tahun berikutnya saya juga punya kembali kesempatan untuk datang ke Palu 2015. Dan kali itu saya mengagumi bandara yang baru. Karena waktu di kedatangan sebelumnya saya masih mendarat dan terbang kembali di bandara yang lama. Saat ini saya menantikan kembali untuk punya kesempatan datang ke Palu. Saya sungguh-sungguh ingin menyaksikan kekuatan dan kebangkitan teman-teman setelah bencana besar yang teman-teman alami di 2018 yang lalu. Saya mau mengawali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengundang saya untuk melayani bersama-sama, sekalipun dari jarak yang jauh kita berkolaborasi di dalam secara daring seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Di kesempatan ini, teman-teman, tema yang kita gumuli adalah diasah di masa susah. Tema ini saya rasa dekat dengan kehidupan kita masing-masing. Bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang sangat jauh dari pengalaman-pengalaman kita. Mengapa demikian? Kalau kita melihat ke belakang, kita punya pengalaman-pengalaman yang sulit. Baik itu yang terjadi di satu waktu saja, maupun yang terjadinya lebih seperti sesuatu yang sehari-hari di dalam hidup kita yang terjadi tidak banyak semua orang mengalami, tetapi juga terjadi dan secara realita menjadi bagian dari hidup kita. Pengalaman di Jogja tahun 2006 dengan gempa besar dan juga dengan letusan Gunung Merapi, lalu tahun 2010 dengan letusan besar Gunung Merapi, dan sekarang juga kami sedang menanti-nantikan bisa terjadi kapan saja. Lalu 2018 tadi kita sempat singgung pengalaman teman-teman di Palu, sedemikian dahsyatnya kerusakan itu. Semua itu menjadi pengalaman-pengalaman yang sulit, yang pahit yang kita alami, yang membuat hidup kita mungkin berubah, yang membuat perjalanan kita, sejarah kita menjadi terpengaruh. Tetapi selain hal-hal yang bersifat besar dan seperti bencana seperti itu, kita juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kendaraan yang mogok di waktu kita sedang padat dengan pekerjaan dan butuh segera mobilitas kita sedang dibutuhkan tinggi kemana-mana. Kesulitan keuangan ketika tenggat waktu pembayaran SPP dan tagihan-tagihan lain sudah datang. Kehilangan orang-orang yang dikasihi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang tidak dialami secara massal oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan, tetapi juga memberikan tekanan dan memberikan kesulitan bagi kita. Di masa-masa ini, di sekarang ini, kalau kita tidak bisa berkata di tahun ini, sepanjang tahun ini, kita tidak hanya secara massal, tetapi bahkan secara global, di hampir semua tempat di muka bumi ini, bersama-sama mengalami yang namanya pandemi. Kita berhadapan dengan situasi yang tiba-tiba tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Kita berhadapan dengan situasi yang sulit dan belum ada solusinya. Kita sedang berjuang untuk mengupayakan solusi-solusi yang mungkin, yang masih terus juga berhadapan dengan kemungkinan gagalnya. Dan tekanan itu membuat kita, sekalipun mungkin tidak terdampak secara langsung, kita ikut mengalami kesulitan-kesulitannya. Di Palu, saya melihat data nampaknya tidak sebesar di Pulau Jawa, jumlah kejadian COVID-19-nya. Tetapi saya percaya teman-teman pun mengalami kesulitannya. Dengan berbagai pembatasan yang berlaku di Jawa juga berlaku di sana. Bahkan kemudian dengan sekolah dan bekerja secara daring, yang mengubah banyak hal, mengubah kebiasaan kita, mengubah cara belajar kita, mengubah ritme hidup kita, menghilangkan kesempatan-kesempatan kita untuk berjumpa satu dengan yang lain, menuntut kita untuk belajar dengan mode dan gaya yang lainnya, berbeda dari biasanya. Tentu itu menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kita, menimbulkan tantangan-tantangan yang baru bagi kita. Tetapi kalau kita melihat hal-hal itu, gitu ya, dengan seluruh hal yang sedang kita gumuli hari ini,
pengalaman bencana, pengalaman kesulitan sehari-hari, juga pengalaman kesulitan di masa pandemi ini, kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa hidup kita tidak akan pernah bisa lepas sepenuhnya dari kesulitan-kesulitan, dari tekanan-tekanan, karena itu bagian dari realita hidup kita. Apapun kategorinya, di antara ketiga tadi, atau bahkan yang lainnya. Tapi teman-teman, kita ini manusia yang punya kekuatan yang unik. Kita diciptakan dengan potensi-potensi yang besar, kita diciptakan sebagai makhluk Tuhan, mungkin sebagai puncak dari ciptaan Tuhan, dan kita dilengkapi dengan akal budi. Kita bisa memilih, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi itu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita akan berespon. Apakah kita mau ambruk karena kesusahan-kesusahan itu? Atau justru kita menjadi makin kokoh dan berdampak? Pilihan inilah yang akan kita gumulkan bersama-sama lewat perenungan kita di hari ini akan firman Tuhan yang mau kita sama-sama belajari, yang teman-teman akan dengarkan dan ikuti bersama-sama dengan saya kita bergumul dan menikmati bagaimana Tuhan berbicara kepada kita di dalam kisah kita masing-masing. Saya mau menghadirkan tokoh, atau tepatnya tokoh-tokoh yang saya yakin tidak asing bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman mahasiswa, karena biasanya tokoh ini dianggap dekat dengan dunia mahasiswa, dengan kehidupan seorang pelajar. Ada sekelompok anak muda dengan latar belakang keluarga terpandang, berpendidikan baik, punya berbagai kemampuan dan pengetahuan, tiba-tiba hidupnya berantakan karena negerinya dijajah orang asing, dan kemudian dia dibawa pergi, diangkut menjadi tawanan, menjadi orang buangan. Sampai sini, bisakah teman-teman menerka siapa tokoh-tokoh yang saya maksudkan? Ya, hari ini kita akan belajar dari Daniel, dari Hananya, dari Misael dan Azaria. Nama-nama mereka ada dikisahkan di dalam kitab Daniel dari Perjanjian Lama. Kita akan melihat hidup keempat orang muda ini dan kemudian memetik pelajaran dari kisah mereka bersama-sama. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama, silakan teman-teman sambil membaca. Saya tidak akan mengajak kita membaca secara khusus bagian-bagian Alkitab itu. Kita bisa sekali lagi saya ulang, dalam kitab Daniel pasal yang pertama, kita bisa membaca bahwa mereka termasuk di dalam orang-orang yang terpilih dari sekian banyak tawanan yang diangkut ke Babel, karena kualitas dan latar belakang hidup mereka. Mereka dididik selama 3 tahun untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang bekerja bagi Raja Babel pada masa itu. Seperti sebuah persiapan untuk jabatan bergengsi, bukan? Mereka orang buangan, tetapi dipersiapkan untuk bekerja bagi Raja Nebukadnezar, penguasa dunia pada masa itu. Tetapi dalam prosesnya mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang menjadi fakta, bahwa mereka mesti bergumul dengan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan dirinya, dengan nilai-nilainya. Mereka harus berhadapan dengan pilihan apakah mereka mau makan makanan yang tidak halal bagi orang Israel pada masa itu, yang ditetapkan langsung oleh raja. Menolak memakan makanan yang ditetapkan oleh raja berarti mereka berhadapan dengan kemungkinan dihukum mati. Selain itu, mereka juga seperti dicuci otaknya selama mereka di pendidikan di Babel itu. Apa yang saya maksud? Identitas mereka sebelumnya seperti hendak dihapus dan digantikan dengan identitas yang baru. Mereka belajar budaya dan pengetahuan yang baru. Budaya dan tulisan orang Kasdim dikatakan di dalam kitab Daniel pasal yang pertama itu. Saya yakin itu tidak hanya soal tulisan, bagaimana membaca, belajar alfabet, begitu ya, belajar membaca, tetapi lebih daripada itu maksudnya adalah belajar pemikiran-pemikiran, belajar filsafatnya, belajar sastranya, belajar sejarahnya. Artinya apa? Mereka sedang diajak, mereka sedang dipaksa mungkin untuk mengadopsi pola pikir, nilai-nilai, dan kebudayaan dari orang-orang Babel pada masa itu. Tidak hanya itu, mereka juga diganti namanya. Kita bisa melihat juga di pasal yang pertama itu. Nama-nama yang sebelumnya adalah nama-nama yang menjadi penghormatan kepada Tuhan, kemudian diganti menjadi nama-nama yang artinya penghormatan kepada dewa-dewa di Babel. Sebagai orang muda dan ditempatkan sebagai orang-orang yang tertindas, menurut teman-teman, bagaimana respon mereka? Merancang perlawanan dan melakukan pembangkangan kepada penindasnya?
Nampaknya bukan itu yang kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Hal yang pertama yang bisa kita petik dari kisah mereka di Babel menjadi pelajaran kita adalah bagaimana mereka berespon terhadap situasi itu, terhadap tekanan-tekanan, terhadap tantangan-tantangan yang mereka hadapi sebagai seorang muda yang hidup di masa pembuangan sebagai seorang tawanan. Dengan segala sesuatu yang baru dipaksakan kepada mereka, bagaimana mereka berespon. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa mereka mengikuti perjalanan sejarah hidup mereka dan melibatkan diri mereka sepenuhnya. Saya akan ulangi. Mereka melibatkan diri mereka di dalam perjalanan sejarah hidup mereka secara sepenuhnya. Apa artinya? Mereka menjadi tawanan dan orang buangan itu adalah fakta atas hidup mereka. Tetapi alih-alih meratapi fakta itu, mereka menjalaninya dengan penuh. Mereka menjalaninya sebagai bagian yang tidak bisa mereka tolak, tetapi kemudian mereka menjalaninya sungguh-sungguh. Menarik ya, menjalani sungguh-sungguh menjadi seorang yang ada di dalam pembuangan. Apa maksudnya? Kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka melewati itu. Sehingga kita bisa membaca di pasal yang pertama, ayat 17-20, bahwa setelah masa pendidikan yang 3 tahun itu, mereka didapati sangat menguasai apa yang diajarkan. Bahkan melebihi orang-orang yang selama ini sudah melayani Raja Nebukadnezar, yang sudah menjadi penasehatnya mungkin bertahun-tahun. Ayat terakhir di pasal 1 juga mengatakan, ayat 21, bahwa Daniel tinggal di kerajaan itu sampai kepada pemerintahan Raja Koreshi. Dan pernyataan itu bukan sekedar penanda waktu sejarah bagi Daniel dan kawan-kawannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Artinya mereka mengalami, mereka menjadi saksi dari tegaknya dan runtuhnya kerajaan-kerajaan dan peradaban pada masa itu. Tegaknya dan runtuhnya kerajaan-kerajaan dan budaya-budaya pada masa itu. Kalau kita perhatikan, mereka mengalami setidaknya 4 raja. Dari mana kita dapat info itu? Silakan teman-teman membaca kitab Daniel ini secara utuh. Kita akan menemukan bahwa mereka setidaknya hidup di zaman dari 4 raja yang berkuasa. Dan itu bukan hanya kerajaan Babel. Ada kerajaan Babel, ada Media, ada Persia. Dan di dalam perjalanan sejarah kerajaan yang berbeda-beda itu, mereka memegang peran-peran kunci di kerajaan dan menjadi kepercayaan raja. Bahkan mereka bisa menyaksikan Tuhan Allah mereka kepada raja-raja itu. Apa yang kita maksudkan tadi di dalam mereka menjalani sejarah mereka sepenuhnya? Kalau mereka tidak belajar sungguh-sungguh selama 3 tahun itu, apakah mungkin mereka menguasai keilmuan mereka yang diajarkan sedemikian rupa? Apakah kalau mereka tidak melibatkan diri mereka sungguh-sungguh, mereka mungkin untuk kemudian menjadi orang-orang yang unggul di dalam bidang pengetahuan itu? Tentu tidak. Fakta bahwa mereka orang terbuang itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, mereka menjalani kesempatan yang ada pada mereka pada waktu itu. Menjalani apa yang dipercayakan kepada mereka pada waktu itu dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan memberkati mereka. Dan kita bisa mendapati di akhir dari kitab ini, kita mendapati mereka menjadi orang-orang muda yang unggul. Apa maknanya bagi kita hari ini? Saya mau mendorong kita untuk tidak melarikan diri. Kata melarikan diri ini saya mau dorong baik itu di dalam makna yang sebenarnya maupun sebagai metafora, perumpamaan. Teman-teman, saya mau mendorong kita tidak melarikan diri dari situasi-situasi sulit di dalam hidup kita. Hanya dengan secara sepenuhnya mengakui fakta bahwa hidup kita itu penuh dengan kesulitan, bahwa kita sedang mengalami hal-hal yang berat dan menekan kita, dan kemudian menjalani prosesnya dengan bertekun dan tabah, kita bisa muncul sebagai yang menang dan bukan yang kalah. Misalnya, daripada sibuk menuding kelemahan para pengajar, sistem dan infrastruktur yang memang tidak siap untuk pembelajaran secara daring di masa ini, mari kita melihat hal-hal yang lainnya. Mari kita bergumul bersama-sama dengan fakta ini, bahwa kita berada di dalam sebuah masa yang sangat khusus, yang sangat unik di dalam sejarah manusia,
yang mungkin tidak berulang lagi sampai pada waktu yang panjang. Atau kalau peristiwa pandemi berulang pun, kita mengalaminya dengan cara yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Mari kita menggumuli pengalaman kita di satu momen bersejarah ini dengan sepenuhnya. Kita bergulat bersama-sama dengan penyesuaian-penyesuaian itu. Kita bergulat dengan ketidaksiapan-ketidaksiapan itu. Kita bergulat dengan seluruh keterbatasan-keterbatasan yang ada pada hari ini. Menjalani proses penyesuaian diri dalam segala hal yang berbeda dan baru dengan sepenuhnya, supaya kita bisa turut menemukan peluang-peluang perbaikan dan bahkan peluang-peluang menggunakan keadaan ini sebagai instrumen untuk membangun hidup kita. Bisakah teman-teman membayangkan seperti apa dirimu 5-10 tahun ke depan setelah kita melewati pandemi ini? Akan tersenyumkah kamu waktu kamu kembali melihat masa-masa ini dan semua pembelajaran hidup yang kau peroleh di dalam perjalanannya? Atau justru masih akan marahkah kamu akan masa ini yang menimbulkan kesulitan berkepanjangan yang bahkan masih akan dibawa sampai 5-10 tahun ke depan? Bagaimana kau membayangkan hidupmu 5-10 tahun ke depan? Keputusan kita akan menentukan itu. Tetapi saya merasa perlu mengklarifikasi, membuat maksud saya menjadi jelas. Melibatkan diri sepenuhnya dalam proses sejarah itu, bukan saya maksudkan untuk dipahami dalam istilah yang banyak digunakan, yang ngalir aja gitu. Bukan itu yang saya maksudkan. Di dalam perkataan yang ngalir aja, itu biasanya terkandung kuat makna bahwa hidup kita ini hanya akan ikut arus, tanpa bersikap kritis, bahkan menjadi kompromistis. Bukan itu sekali lagi. Karenanya saya mau mengajak kita menilik kepada poin yang kedua yang bisa menjadi pembelajaran kita hari ini dari kehidupan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Apa itu? Poin kedua yang bisa kita teladani dari hidup mereka adalah bahwa terlibatlah penuh dalam sejarah hidup manusia, dalam sejarah hidup kita masing-masing di hari ini, namun jagalah ketegangan nilai-nilai kebenaranmu, nilai-nilai kebenaran Allah itu, nilai-nilai kebenaran Tuhan, dengan kompromi dunia. Sekali lagi, terlibatlah secara penuh di dalam sejarah hidup kita hari ini. Namun, jagalah ketegangan antara nilai-nilai kebenaran kita, nilai-nilai kebenaran Allah itu, dengan kompromi dunia. Apa maksudnya? Mari kita bahas bersama-sama. Daniel dan teman-temannya tidak tinggal diam, menyerah begitu saja waktu harus makan makanan yang tidak halal bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Ini bukan hanya soal perut, bagi mereka ini juga soal iman, soal pengabdian kepada Tuhan mereka. Karenanya mereka bertindak dengan sungguh-sungguh. Di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8 disebutkan bahwa Daniel berkomitmen untuk tidak makan makanan yang ditetapkan Raja Nebukadnezar pada masa itu. Tetapi bahkan meminta kepada pemimpin pegawai istana dan anak buahnya supaya ia bisa makan makanan yang lainnya. Apa itu hal yang mudah? Tidak, teman-teman. Bukan hal yang mudah. Mengapa begitu? Pemimpin pegawai istana bisa dipenggal, bisa kehilangan hidupnya kalau raja tahu bahwa mereka berkompromi, bahwa mereka membantu orang-orang buangan ini untuk tidak makan makanan yang ia tetapkan. Mengapa demikian? Kalau kemudian waktu mereka tidak makan makanan yang raja tetapkan itu dan didapati perawakan mereka menjadi tidak lebih baik dari yang lainnya, menjadi lebih buruk, menurun keadaannya, kekurangan nutrisi yang juga mempengaruhi kemudian kecerdasan mereka dalam belajar, dan raja mengetahui itu, maka nyawa, kehidupan dari pemimpin pegawai istana dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu menjadi taruhannya. Tetapi Daniel dan kawan-kawan tidak menyerah begitu saja. Mereka mencari cara. Bahkan mereka kemudian mengajukan usulan percobaan selama 10 hari untuk dilakukan kepada mereka. Untuk mereka hanya makan sayur-sayuran dan minum air saja. Instead of atau alih-alih makan dari makanan yang disediakan oleh raja. Tuhan memberkati komitmen mereka. Tuhan memberkati kesungguhan mereka. Hasilnya tidak hanya perawakan mereka lebih baik,
tetapi diawali dengan bahwa para pegawai istana itu berani mengkompromikan keselamatan mereka untuk memberikan apa yang Daniel dan kawan-kawan minta. Sungguh-sungguh hanya karena Tuhan yang menolong peristiwa itu, yang menolong dan memungkinkan hal itu terjadi, melembutkan hati para pegawai istana itu, sehingga mereka mendengarkan Daniel dan kawan-kawan dan mengabulkan permintaan mereka. Dan hasil yang lainnya, perawakan mereka, tadi saya sudah sebutkan, perawakan mereka jauh lebih baik daripada yang lainnya. Dan kalau kita melihat kepada akhirnya nanti, pada waktu mereka bertemu dengan raja, seperti yang kita sebutkan di depan juga, mereka didapati lebih pintar dari orang-orang yang lainnya, bahkan dari orang yang sudah berpengalaman melayani raja sekalipun. Mereka menjadi orang-orang yang terbukti, teruji, gitu ya, karena mereka punya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi apakah kisah ketegangan yang dijaga, nilai-nilai kebenaran dihadapkan dengan kompromi dunia itu hanya berhenti di sini? Tidak. Justru mungkin ini warna yang sangat kuat di dalam kisah Daniel dan kawan-kawan di kitab Daniel itu. Tidak hanya itu, di sepanjang kisah mereka, ketegangan antara nilai-nilai kebenaran mereka, nilai-nilai kebenaran Tuhan itu, dan berhadapan dengan dunia, itu terus-menerus terjadi. Terus-menerus mereka jaga saat berhadapan dengan kompromi di sekeliling mereka. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Di pasal yang ketiga, kitab Daniel ini kita ketemu dengan kisahnya Hananya, Misael, dan Azaria yang dimasukkan ke dalam dapur api, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dikatakan di sana panasnya luar biasa. Sampai orang-orang yang memanaskan itu pun juga mati karena saking panasnya. Mereka dimasukkan ke dalam perapian itu karena apa? Karena mereka menolak untuk sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar, kepada patung raja. Sekali lagi itu berhadapan dengan nilai kebenaran mereka. Saya tidak menyembah kepada Allah lain. Dan mereka meresikokan dirinya untuk menjaga ketegangan itu. Biarlah saya hidup dengan nilai-nilai kebenaran saya, apapun resikonya. Dan mereka masuk ke dapur api. Tapi apa yang terjadi? Tuhan meloloskan mereka karena mereka berkomitmen menjaga ketegangan itu. Tuhan meloloskan mereka dengan menyelamatkan mereka dari api yang panas itu. Bahkan ketika mereka dikeluarkan, mereka sama sekali tidak mengalami luka, bahkan tidak ada bau gosong sekalipun, bau hangus sedikit pun. Sungguh sebuah peristiwa yang ajaib, dan itu membuat kemudian mereka menjadi saksi yang penting, saksi yang besar bagi raja berkuasa pada masa itu, bahwa Allah mereka adalah Allah yang benar, Allah yang pantas disembah, Allah yang hidup, yang membela mereka. Tidak hanya itu, di pasal yang ke-6 kita kembali ketemu dengan kisah Daniel. Daniel kali ini dimasukkan ke dalam gua singa, sebuah kisah yang sangat populer bagi kita. Kenapa begitu? Karena Daniel menolak untuk berhenti dari kebiasaannya, berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu itu ada aturan yang diterbitkan, raja dikadalin begitu ya, Raja Darius dikadalin oleh orang-orang yang membenci Daniel. Mereka melihat dan mencari celahnya bagaimana bisa menjatuhkan Daniel. Satu-satunya yang bisa menjatuhkan adalah ibadahnya kepada Allah. Maka dibuatlah peraturan yang membuat Raja Darius mungkin merasa hebat, besar begitu ya. Dibuat peraturan bahwa tidak seorang pun di negeri itu boleh meminta kepada ilah yang lain selain meminta kepada raja atau orang makhluk berkuasa yang lainnya, gitu ya, yang ilahi selain kepada raja. Dan dekret itu dikeluarkan. Daniel ketika mendengar itu bukannya berhenti, takut, melarikan diri, bersembunyi, justru dia kembali ke tempat doanya, di mana dia membuka jendelanya 3 kali sehari berdoa di situ, menghadap ke arah bait suci. Apa yang terjadi? Masuklah dia ke gua singa. Tetapi sekali lagi Tuhan meloloskan dia. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga dia bisa keluar kembali dengan selamat. Dan sekali lagi dia juga menjadi saksi di hadapan Raja Darius bahwa Allahnya Allah yang hidup, Allah yang pantas disembah oleh siapapun juga. Mereka menjadi saksi Tuhan yang powerful di masa mereka. Justru ketika mereka dengan sungguh-sungguh menjalani komitmen mereka, menjaga ketegangan antara nilai-nilai yang mereka hidupi, nilai-nilai kebenaran itu, nilai kebenaran Tuhan itu, dengan kompromi di sekeliling mereka. Teman-teman, kualitas pendidikan dan pekerjaan tidaklah semestinya dikorbankan atau dikompromikan selama masa pandemi ini. Tentulah akan ada banyak keterbatasan
Kita mengakui itu tidak bisa dipungkiri. Tapi juga ada peluang-peluang baru yang bisa kita gunakan. Mari kita tidak sekedar rebahan, seperti kata banyak orang-orang itu ya, kita generasi rebahan katanya, karena kita mengalami situasi ini. Karena nggak ada yang mengawasi lagi. Jangan kita menjadi generasi rebahan karena nggak ada yang mengawasi, atau menjadi seadanya saja dalam studi dan pekerjaan kita. Karena pengawasan langsung nggak lagi hadir di hadapan kita. Tidak ada dosen di ruang kelas kita yang mengawasi kita. Tidak ada atasan yang melihat bagaimana kita bekerja. Mari kita tidak kehilangan kualitas, tidak meruntuhkan kualitas pekerjaan dan studi kita karena masa pandemi ini. Mari tidak menyerah dalam menjaga ibadah kita, sekalipun tidak lagi ada yang menghitung kehadiran fisik kita di gereja ataupun di persekutuan-persekutuan. Mari kita melihat peluang yang terbuka. Justru dengan situasi ini, kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Lebih banyak hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita mengalihkan pandangan kita kepada akses pengetahuan dan sumber-sumber ilmu yang tidak terbatas, yang melimpah, yang tersedia secara daring, dengan mudah kita bisa akses. Kepada peluang efisiensi dan kecepatan kerja, karena keterhubungan, karena konektivitas yang dimediasi oleh internet, oleh teknologi yang ada bagi kita hari ini. Sekalipun sekali lagi masih ada banyak kelemahannya. Kepada peluang penjangkauan yang makin luas dan lintas batas. Mari kita juga mengarahkan pandangan kita kepada peluang untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang-orang yang lain secara lintas batas pula. Apa yang menjadi keterlibatan saya hari ini di persekutuan teman-teman, di ibadah teman-teman, adalah salah satu wujudnya. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama tanpa terbatasi oleh kehadiran fisik saya ke Palu atau kehadiran teman-teman di Jogja. Kita bisa bersama-sama melayani, kita bisa menjangkau, kita bisa berkolaborasi untuk riset dan lain-lain. Melakukan ada begitu banyak hal, karena justru situasi ini hadir dan mendorong kita untuk kita mengadaptasi hal-hal ini. Masih ada begitu banyak hal lagi keterbatasan yang teman-teman bisa tambahkan di dalam daftarnya. Tetapi saya percaya bahwa masih lebih banyak lagi peluang-peluang yang juga kita bisa daftarkan kalau kita melihatnya dengan arif di dalam situasi ini. Keterpisahan satu sama lain secara fisik dalam komunitas juga membuat potensi untuk kita menghidupi kehidupan yang terselubung makin besar. Kita harus mengakui itu. Itu realita dan fakta yang juga ada di tangan kita hari ini. Hati-hati, waspada. Jagalah terus ketegangan kebenaran dengan kompromi dunia. Relasi dengan orang-orang lain saat ini juga makin tidak terbatasi karena teknologi dan internet. Bagaimana kita menjaga ketegangan nilai-nilai kebenaran dengan kompromi dunia dalam hal ini? Ada banyak relasi dengan komitmen yang serius menjadi berantakan. Kenapa? Karena kemudian hadir orang-orang yang lain. Mantannya, orang yang baru, yang lebih menarik, dan lain-lain. Dan itu juga sebuah fakta yang mesti kita hadapi dan kita kelola bersama-sama. Relasi yang serius, bahkan pernikahan, bisa menjadi hancur karena hal-hal itu. Tidak hanya itu, pertemanan, relasi dalam persekutuan pun bisa hancur karena hal-hal itu. Mari kita waspada, mari kita berhati-hati, dan sekali lagi kita menerima bahwa fakta-fakta itu ada, mengakuinya. Mari kita merenungkan lebih jauh lagi. Di dalam berbagai aspek hidup kita akan seperti apakah kisah-kisah ketegangan antara nilai-nilai kebenaran Allah itu dengan kompromi dunia akan terjadi. Teman-teman, saya mau menutup renungan kita di waktu ini dengan sebuah berita. Minggu ini, saya percaya teman-teman juga mungkin sempat mendengarnya. Minggu ini beberapa media di Indonesia terpantau membahas sebuah terobosan dalam dunia penelitian. Terobosan apa? Keberhasilan para peneliti untuk menciptakan berlian di laboratorium dalam suhu ruangan. Kalau teman-teman eksak bisa dengan mudah memahami ini, silahkan jelaskan kepada teman-teman yang lain yang mungkin nggak kebayang seperti apa proses terjadinya berlian dalam laboratorium itu. Biasanya berlian tercipta di alam itu butuh waktu yang sangat lama. Dan dia butuh suhu yang sangat tinggi. Biasanya itu yang dibutuhkan. Tetapi
ini terjadi dalam hanya beberapa menit saja dalam suhu kamar, dalam suhu ruangan, di dalam laboratorium. Sehingga menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Bayangkan berlian yang tadinya begitu mahal karena begitu sulit diciptakan, begitu sulit terbentuk di alam, dan menjadi langka atau menjadi tidak banyak, tetapi kemudian bisa diciptakan. Tentunya akan mengubah banyak hal. Sebuah terobosan yang luar biasa. Mungkin waktu-waktu ke depan berlian tidak lagi menjadi mahal dengan begitu. Tapi kita tidak tahu seberapa mahal proses yang dilakukan di laboratorium itu. Tetapi teman-teman, berita-berita yang saya baca itu, ada satu hal yang tidak berubah dari proses di laboratorium dibandingkan dengan proses alami di alam. Apa itu? Bahwa untuk menjadi berlian, ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dibutuhkan tekanan. Bahkan tekanan yang sangat tinggi. Karena dengan tekanan yang sangat tinggi itulah, baru kemudian struktur karbonnya bisa diubah menjadi wujud yang baru, menghasilkan wujud yang baru, berlian itu. Baik di alam maupun di dalam laboratorium. Tekanan itu menjadi sebuah hal yang mutlak. Teman-teman, demikian juga dengan hidup manusia. Tidak mungkin hidup kita menjadi mulia, indah, berharga seperti berlian itu tanpa tekanan di hidup kita, tanpa kita mengalami tekanan-tekanan, bahkan tekanan-tekanan yang besar. Tapi demikian manusia bisa memilih untuk menjadi hancur waktu mengalami tekanan itu, atau justru mengelolanya sehingga menghasilkan kehidupan yang indah, mulia, dan berharga. Jadi akhir dari renungan kita, pertanyaan ini hadir. Apa pilihanmu, teman-teman? Dengan seluruh tekanan-tekanan di hidup kita, kesusahan-kesusahan di hidup kita yang tadi kita sadari tidak akan menjadi sepenuhnya pergi dari hidup kita. Sampai kemudian waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka dan tidak dari kesusahan. Tapi sampai di waktu itu, sebelum waktu itu, maka kesusahan akan menjadi selalu paket dari dalam hidup kita. Tekanan-tekanan menjadi paket yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Apa pilihanmu? Maukah engkau atau akankah engkau bubrah, hancur karena tekanan-tekanan itu? Atau justru kita menjadi diasah karena tekanan-tekanan itu? Bubrah atau diasah di masa susah? Apa pilihan? Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sekali lagi kita naikkan pujian ini, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau terlibat di dalam sejarah manusia, tidak hanya di masa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, tetapi bahkan juga di seluruh perjalanan hidup manusia sampai dengan hari ini. Di sepanjang sejarah peradaban, Tuhan yang menolong dan memungkinkan di setiap generasi ada orang-orang yang memilih untuk menjadi tangguh, untuk menjadi tidak kalah, untuk tidak hancur
ketika tekanan-tekanan kesulitan menghimpit mereka. Tetapi mereka muncul sebagai pemenang-pemenang karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka setia kepada Tuhan, karena mereka menjalani proses tekanan-tekanan itu, kesulitan itu dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati, menjalaninya dengan tabah, dengan melibatkan diri mereka, sehingga mereka bisa melihat peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan dari sudut pandang yang lainnya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama kembali menilik firman Tuhan di waktu ini. Engkau juga yang menolong, menyertai supaya di hari ini ke depan, di dalam perjalanan secara hidup kami dan perjalanan secara peradaban manusia sampai waktunya semua berakhir, sampai waktunya semua diperbarui. Tuhan, kami terus melihat ada orang-orang yang memilih untuk menang. Ada orang-orang yang berani dengan sukacita, dengan gagah, dengan tabah, bergumul dengan keadaannya, dengan situasinya, jujur dengan itu. Tetapi juga di waktu yang sama terus menjaga dirinya, hidup bagi Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak mengkompromikan dirinya ketika terlibat di dalam perjalanan sejarah itu untuk menjadi kalah, untuk menjadi seperti sama dengan dunia ini, untuk menjadi orang-orang yang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang tidak percaya. Tuhan, terima kasih untuk pengingatan siang hari ini atau di hari ini. Kami berdoa bersama-sama supaya firman-Mu terus melanjutkan berbicara kepada kami, mengubah kami dan menolong kami. Roh-Mu yang diam di dalam kami memampukan kami, supaya kami didapati setia, dapat berkenan di hadapan Tuhan, sampai pada kesudahannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman dari PMKO yang sudah boleh mengambil bagian pada hari ini. Terima kasih. Shalom.